Kali obat sasaran karena dendam orang dewasa, anak menjadi korban. Anak-anak kita kadang-kadang dijauhi kan dengan Tuhannya, tapi kita melupakan bagaimana kita memberikan nutrisi kepada jiwa. Artinya memang dia butuh penguatan pada bagaimana dia punya pola asuh yang sesuai dengan era hari ini. Nenek Alvaro tak kuasa menahan tangis. Penantiannya selama 8 bulan pupus begitu mendengar kabar duka yang disampaikan Kapolsek Pesanggerahan AKP Seala Syah Alam. Alvaro, cucu kesayangannya yang hilang sejak Maret lalu, ditemukan tewas dalam kondisi berupa kerangka di kawasan Tenjo, Bogor. Para tetangga dan kerabat berdatangan ke rumah duka di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selanjutnya dari pihak Polres, karena yang menangani perkara ini dari pihak Polres yang akan memberikan lebih lanjut. Tugas kami di sini adalah menyampaikan berita duka cita kepada pihak keluarga dari seperti ini. Untuk ditemukannya mungkin bisa disampaikan lebih detail dari Lebih detailnya semua keterangannya ada di penyidik Polres seperti itu. Ditemukannya di mana, Bu? Ditemukannya ya pasti masih di wilayah Jabodetabek. Rasa kaget dan kecewa keluarga bertambah saat mengetahui Alvaro diduga diculik dan tewas dianiaya oleh ayah tirinya. Sebelumnya terduga pelaku sempat berpura-pura ikut membantu mencari Alvaro. Ya, pelakunya sendiri ternyata setelah ini adalah ayah tirinya, dan bahkan sekarang udah bunuh diri, itu meninggal. Itu di Polres Jakarta Selatan. Hilangnya Alvaro Kiano Nugroho viral di media sosial. Sang ibu memposting harapannya agar bisa bertemu dengan Alvaro. Sejak kecil, Alvaro dirawat oleh kakek neneknya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, lantaran sang ibu harus bekerja menjadi TKW di Malaysia. Sementara ayah kandungnya ditahan di lapas Cipinang atas kasus narkoba. Pemirsa, saat rumah tak lagi bisa menjadi tempat yang sepenuhnya aman serta bahaya mengintai anak di setiap kesempatan, kemana lagi generasi penerus bangsa bisa mencari perlindungan? Jelas kita tak boleh diam. Hukum harus tegak untuk menuai keadilan. Lebih jauh lagi, mental dan sikap yang bisa menjamin keamanan harus ditumbuhkan. Kita akan mengulas lengkap, karena semua ini demi anak Indonesia, demi masa depan. Yudi Handoyo di sini, dan inilah One on One. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan pemerhati anak dan pakar pendidikan, Kak Erlinda. Halo Kak Erlinda, apa kabar? Baik, kabar baik. Terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam dialog One on One ini. Oh, suatu anugerah dan kehormatan ya, karena membicarakan tentang anak itu kan artinya kepedulian terkait bagaimana menciptakan SDM unggul. Dan hari ini kita tahu peluang dan tantangan sangat luar biasa, artinya jangan terjebak dalam tagline ataupun jargon, tapi bagaimana kita semua punya tanggung jawab. Dan kenapa kami mengatakan mengapresiasi kepada yang sekarang nih 101, keren sekali. Dan didengar sama mungkin insya Allah kan jutaan orang, dunia juga melihat karena ini kan TV yang luar biasa. Ya, artinya kita harus dukung 101 ini, apalagi membahas tentang bagaimana beberapa hal anak-anak kita yang hari ini kita sore ini apa? Itu Kak Erlinda yang kita soroti dalam mungkin 2 pekan ini ya, persoalan Alvaro loh Kak Erlinda. Ini kan
kalau sudah menjadi orang tua tentu sangat apa ya, walaupun kita bukan bagian keluarganya, saudaranya, tapi perasaan duka, sakit itu kerasa banget kita sebagai orang tua. Anak hilang, ditemukan, tiba-tiba sudah tidak bernyawa dan pelakunya adalah orang terdekatnya. Betul. Dan ini pastinya bagi siapapun yang melihat hal tersebut akan was-was juga, bukan? Karena punya anak ataupun misalnya kita punya ponakan, ya kan? Tapi permasalahannya kalau ditanya ada apa sih sebenarnya? Pertama, kita lihat dari sisi psikologi tumbuh kembang anak, kita lihat lagi dari sisi psikososial dan sebagainya lah. Artinya di sini ada hal di mana memang komunikasi. Saya sampai membuat riset karena saya berpikir harus mengapresiasi teman-teman media yang secara konsisten, mungkin dulu melihat saya sebagai komisioner KPAI, ya kan, tapi hari ini tetap konsisten sehingga hasil riset ini saya akan share di dalam 101, ya kan. Bagaimana hasil riset? Iya, yang pertama tadi dari sisi ilmiah, baik itu ilmu psikologi, neuroscience, psikososial dan sebagainya ya, termasuk juga bagaimana dalam perspektif penyidikan ataupun pidana, ya kan. Di sini tadi yang namanya kegagalan dalam komunikasi, kegagalan dalam orang tua menjadi sebagai orang yang sebagai memberikan tidak hanya perlindungan tapi pelindungan dan semuanya. Kegagalan juga bagaimana pelaporan kita dan minimnya yang namanya pada saat pendeteksian dini itu tidak terlihat. Jadi sangat minim. Nah, faktor-faktor itu ditambah lagi hari ini sadar atau tidak kita menciptakan masyarakat baru, yaitu kan siber. Artinya peluang kejahatan itu ada bersembunyi di masyarakat yang namanya masyarakat siber. Nah, itu juga makin membuat lebih complicated ya persoalan yang dihadapi kelompok rentan. Karena anak ini adalah salah satu kelompok rentan selain disabilitas dan lansia. Sebelum kita ke arah sana, siber juga menarik itu Kak Erlinda. Tapi begini Kak Erlinda, ketika komunikasi tidak berjalan, orang tua melakukan komunikasi yang tidak lancar, kenapa korbannya selalu anak ya terjadi? Karena anak kan menjadi tempat yang enak sekali buat sasaran kemarahan, termasuk juga sasaran untuk, mohon maaf, pelampiasan banyak hal ya. Kalau kita dulu ingat pedofil, predator ya kan, anak pun juga seperti itu. Termasuk hari ini, bagaimana karena dendam orang dewasa, anak menjadi korban, bukan? Tadi anak karena pertama saya sudah sampaikan kelompok rentan. Kedua, secara dia faktor yang namanya anak tadi kan, dia belum, yang namanya organ otaknya belum sempurna, yang namanya self frontal cortex, sehingga self frontal cortex bagi orang dewasa itu kan sebagai sistem, sistem pengendalian. Nah, sistem pengendalian itu bagaimana dia tahu mana benar mana salah, pengendalian kapan dia harus melakukan hal. Artinya kalau kita misalnya menganalogikan seperti lampu merah lah. Kapan harus kuning, kapan harus hijau, kapan harus merah. Dan anak belum sempurna kan? Belum, ya, organ otak yang namanya self frontal cortex yang ada di sini itu belum sempurna. Sistem itu yang membuat. Artinya siapa yang membuat? Ya Allah ya, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita nggak bisa keluar dari yang namanya ilmu neuroscience. Ini yang sangat minim orang tua punya ataupun petinggi kita hari ini. Iya. Jadi kombinasi antara ilmu psikologi dan neuroscience harusnya menjadi hal yang sangat penting di pusat pendidikan kita, yang pendidikan keluarga, pendidikan di lingkungan pendidikan itu sendiri ya, ekosistem pendidikan, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Yang saya katakan tadi ada dua masyarakat kita, masyarakat yang secara nyata maupun yang siber. Nah, oleh karena tadi, sementara anak, apalagi saat remaja tuh di sini, di belakang sini ada namanya organ otak amigdala. Amigdala itulah yang membuat anak itu berani untuk mencoba. Coba lihat dari anak kecil sampai remaja atau pemuda, bagaimana keberanian itu ada. Tapi pada saat usia remaja yang betul-betul, psikolog selalu menyatakan, ya, Strom itu apa? Bagaimana dahsyatnya anak-anak itu untuk, wah saya harus seperti ini, seperti itu. Jadi cetar ya kan. Ya seperti yang namanya aliran listrik itu tidak bisa dikendalikan. Nah, oleh karena itu
tadi harusnya parenting kita hari ini tidak lagi parenting yang berapa tahun yang lalu. Kenapa? Hari ini semua, jangankan anak tapi orang dewasa itu harus mempunyai yang namanya leadership tadi. Untuk biasa apa? Pengendalian banyak hal. Pada saat dia mengendalikan emosi, anak nggak akan jadi sasaran, ya kan? Pada saat dia, saya mungkin agak sedikit, mungkin dibilang orang kok lebay sih hubungannya dengan apa? Pancasila. Kenapa? Bagi kami, Pancasila itu adalah satu hal ideologi yang hari ini kenapa Indonesia masih survive dan akan menjadi Indonesia emas. Karena luar biasa, apabila ini diimplementasikan dengan baik. Misal, ketuhanan yang Maha Esa. Pada saat setiap jiwa manusia mau percaya ya bahwa Tuhan itu ada, dia tidak akan pernah membohongin diri sendiri, dia akan berintegritas, dia akan berdedikasi. Nah hari ini anak-anak kita kadang-kadang dijauhi kan dengan Tuhannya. Contoh umat Muslim misalnya, oke, rutinitas sholat, tapi sholat hanyalah suatu ritual, bukan bahwa sholat itu adalah bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan melalui malaikat kiri kanan itu mencatat semua aktivitas kita. Nah itu yang harusnya pada saat anak 0 sampai 12 tahun diajarkan hal yang demikian. Misalnya umat Katolik, bagaimana Bible ya kan, Alkitab mengajarkan nilai-nilai luhur terhadap nilai-nilai yang nanti Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradil, Kemanusiaan yang adil dan beradil. Iya. Dan nanti terakhir itu adalah yang kelima, ya kan, keadilan sosial. Artinya pada saat kemanusiaan, pada saat kalau kita, at least kita tahu nih, kok anak ini, mohon maaf ya, kita sering kan melihat tetangga kita, apalagi di, mohon maaf banget, masyarakat kota yang miskin, mengajarkan anak itu dengan cara-cara yang kasar, verbal yang buruk. Padahal kita tahu dalam ilmu psikologi, dalam ilmu neuroscience, ada organ otak yang akan mengalami trauma, ya kan? Traumanya apa? Pada saat dia mendapatkan hal yang buruk, dia akan menyimpan memori. Jangankan misalnya dimarahin, misalnya dia dikasih informasi yang, mohon maaf gitu ya, kenikmatan seksual, itu akan dia simpan. Yang akhirnya ada yang namanya hormon dopamin. Nah disinilah yang kami prihatin, banyak sekali pendidikan kita hari ini. Padahal kita katanya Indonesia Raya ya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi kita melupakan bagaimana kita memberikan nutrisi kepada jiwa yang dikatakan hari ini dengan kalimat mental health tadi ya kan, ilmu psikologi. Tapi kita harusnya membangun juga dengan ilmu psikologi sosialnya dan sebagainya. Termasuk juga pada saat kita, seperti misalnya Mas Yudi nanya, kok bisa sih Kak Erlinda nggak membaca teks, tapi seolah-olah paham semuanya, ya kan? Pakar juga belum seperti orang-orang hebat di luaran ya. Kenapa? Karena memberikan nutrisi pada otak kita, mindset kita growing up. Seseorang yang akan menjadi pemimpin pada dirinya dan pemimpin masa depan, dia akan mengkombinasikan 3 hal tadi. Dia akan menjaga kesehatan secara jasmaninya, tapi dia juga paralel akan menjaga kesehatan mental dan akan menjaga bagaimana si pola pikir atau mindset itu selalu bertumbuh. Berarti orang tua sekarang harus mindsetnya lebih growing up lagi ya. Betul. Jadi dendam, balik lagi ke Alvaro ya kan, dendam seseorang karena dia tidak mampu menjadi pemimpin bagi dirinya. Jadi yang namanya leadership untuk diri sendiri itu yang kami berharap mudah-mudahan ini didengar oleh Bapak Presiden Prabowo ya, karena dialah komando utama dalam banyak hal, bahwa hari ini yang dibutuhkan adalah bagaimana perangkat semua elemen ini menyatakan satu, SDM dibangun dengan leadership. Nah, karena hari ini adalah masyarakat siber, bahwa semua harus mempunyai kemampuan, keterampilan dalam leadership digital ataupun siber. Artinya bagaimana misalnya siber itu bernilai positif ya. Siapapun pada saat kita mampu mengendalikan kita dengan 3 poin tadi, kita mau browsing apapun, jebrel. Wah, ini kan kontennya teroris ya. Misalnya, ayo dalam agama ini darah bisa untuk halal. Tapi pada saat 3 unsur tadi kita sudah menjadi seorang leadership yang
kekinian, ya, adaptasi dengan teknologi, kita akan mengatakan, wah ini salah, nggak benar nih konten. Sendirinya tuh kita sudah punya kesimpulan sendiri. Jadi tidak perlu kita yang menamakan, oh literasi itu begini nih. Iya, kita penting literasi. Literasi itu penting, tapi bagaimana literasi itu menjadi mampu diserap setiap usia, harusnya dengan 3 komponen tadi. Jadi hari ini sangat disayangkan bagaimana ratusan triliun kita belum mampu untuk menjangkau akar permasalahan yang ada, yang harusnya yang kita bangun adalah SDM dimulai dengan leadership yang untuk 3 unsur tadi. Nah ini yang kami berharap dari 101 ini mungkin bisa menjembatani ya kepada menarik, pemerintah pusat dan daerah. Karena sekarang ini juga ya Kak Erlinda ya, bahwa tidak hanya perilaku itu ibaratnya antar orang per orang, bahkan kadangkala anak-anak itu orang tuanya adalah internet. Ya. Nanti kita akan bahas ke sana ya. Tapi kalau boleh kita balik ke Alvaro lagi nih Kak Erlinda. Kan peristiwanya kan pelakunya sudah meninggal ya. Iya, karena sesuatu hal yang bisa jadi, kalau ini yang akan bisa jawab kan teman-teman psikolog dan psikolog forensik ya. Tapi kalau secara umum bisa jadi bahwa kenapa dia tiba-tiba ingin mengakhiri hidupnya. Pertama mungkin saja ketakutan, mungkin saja ada boleh dikatakan, wah saya menyesal dan takut bertanggung jawab, sehingga akhirnya mengambil satu. Nah, kemudian pertanyaan begini Kak Erlinda, ketika pelakunya sudah meninggal dunia, korbannya pun sudah meninggal dunia, apakah kasusnya dianggap selesai? Kita bahas selengkapnya sejedah ya Kak Erlinda dan juga pemirsa. Kami segera kembali, tetap bersama kami pemirsa. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi saji lugas, Tegas. dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story. Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Berkelahi di tengah jalan menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela antipati. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Kembali bersama kami di One on One, pemirsa, bersama saya Yudi Handoyo, dan kita juga kedatangan tamu istimewa kita, Kak Erlinda, seorang pemerhati anak dan pakar pendidikan.
Baik, Arlinda, tadi pertanyaan saya yang juga tidak kalah menariknya juga adalah mengenai nasib keluarga Alvaro ya. Ibunya sangat berduka. Ya. Kemudian iya, mencari keadilan di sini juga kita semuanya bertanya ya, karena duka nasi sudah menjadi bubur, pelaku diinformasikan sudah tiada, dan Alvaro-nya sendiri juga sudah meninggal dunia. Apakah kasus ini dianggap selesai ketika itu sudah terjadi? Ya, karena hari ini kan kita masih menggunakan yang namanya hukum acara dan kita menggunakan undang-undang yang ada, memang masih belum untuk sampai jika ternyata ini memang harusnya yang berbicara rekan mitra kita kepolisian ya, tapi kita ambil kulitnya saja. Artinya ya seperti yang sering diungkapkan oleh sahabat-sahabat kita di pihak para penegak hukum, ya dengan segala hormat, ya kan, akhirnya batal. Namun kami sebagai orang-orang yang melihat dengan perspektif yang utuh dan based on-nya juga kemanusiaan, kami selalu mengingatkan bahwa bagaimana rasa keadilan itu ada, bagaimana luka batin yang hari ini ada di berbagai pihak ya, baik itu yang mengalami langsung atau kita yang menjadi prihatin, itu kan harusnya menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa? Ya lagi-lagi misalnya harus diberikan apa sih? Yuk, bagaimana empati kita memberikan misalnya bagi orang tua yang mengalami seperti itu pendampingan psikologinya dan mendapatkan reward. Misalnya hari ini kan kita punya yang namanya instrumen membantu masyarakat ya kan, misalnya program apa bisa jadi coba kita sambungkan dengan kementerian yang ada, misalnya dari Kementerian Sosial dibalut dengan Kemnaker misalnya kan, karena Kemnaker untuk ada pelatihan termasuk mental soft juga skill, ada ya soft skill ya kan, atau kita lihatlah karena anaknya dia meninggal kita lihat ke atasnya apakah ada kakaknya. Nah bagaimana misalnya dukungan sebagai orang tua pengganti ya kan, kalau dulu orang tua asuh ya. Nah di sini kita juga ada perlindungan jaminan sosial. Nah ini kan bisa saja dengan diskresi pimpinan kita hari ini, tidak harus presiden ya, pimpinan kita di situ kan ada perangkat-perangkat tokoh agama, tokoh masyarakat, belum lagi misalnya pemerintah daerah, ada gubernur, sampai terakhir itu mungkin RT RW. Pada saat empati itu kita kedepankan, sebenarnya keadilan yang hakiki itu sebenarnya harusnya hadir. Harusnya ya. Lalu Kak Erlinda, kan kita kadang mendengar ya ada tetangga yang misalnya anaknya dimarahi orang tuanya. Ini saya bahasa sederhananya, saya mau negur gitu ya, merasa ikut campur karena itu kan orang tua yang cara mendidiknya berbeda-beda gitu. Gimana ya cara membedakan ya, mana yang saya harus bersikap untuk bisa langsung menegur tetangga saya yang dia terlalu berlebihan memarahi anaknya, mana yang bisa saya bedakan gitu, itu masih biasa aja. Tapi kan kayak kasus Alvaro ini kan sangat mengerikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau ibarat frekuensinya sama, kita frekuensinya bagaimana kita melihat memandang sesuatu. Artinya sama-sama kita dalam satu frekuensi mindset yang sama. Pada saat kita menjadikan diri kita ini bahwa siapapun yang 500 meter di hadapan saya misalnya kan, anak-anak itu yang dalam kelompok, dia kan dianggap sebagai kelompok rentan ya kan, dengan kelemahan-kelemahan secara sistem Tuhan menciptakan dia sebagai seorang anak dengan berbagai hal. Makanya kan kita harus memperkuat si anak tadi ya. Sayangnya kan minim masih untuk memperkuat si anak itu menjadi leadership pada usianya, sehingga dia punya yang namanya perisai untuk bisa mengatakan tidak pada saat dia mengalami kekerasan. Bisa loh anak-anak yang kita lihat bagaimana orang tua yang mampu menciptakan kepemimpinan pada dirinya ya kan, anak tersebut saya tidak mau dipukul sama kamu. Kita bisa banyak lihat anak-anak itu, apalagi dia misalnya mengendalikan, saya nggak mau ikut-ikutan main game butuh memang saya penting, tapi hanya untuk bagaimana saya refreshing. Ada banyak anak-anak yang seperti itu, tapi sayangnya jumlahnya sedikit. Nah balik lagi, kalau Mas Yudi tadi menyatakan kalau ada anak yang dipukul, artinya kan dia belum mampu mempunyai perisai untuk melindungi dirinya. Bolehkah kita tetangganya langsung? Harus. Kenapa? Karena yang namanya instrumen Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanahkan dalam beberapa pasal yang menyatakan bahwa
anak tersebut harus mendapatkan pelindungan dari orang dewasa di sekitarnya. Meskipun bukan saudaranya. Meskipun, nah ini yang sebenarnya menurut kami banyak kegagalan bagi, ya kita harus mengakui ya kan, dengan segitu banyak jumlah kekerasan di mana-mana, artinya kita harus bisa mengakui bahwa beberapa hal yang kita lakukan ternyata harus dievaluasi, ya kan. Jadi bagaimana kita hari ini harusnya mengkampanyekan siapapun anak yang ada di depan mata kita, baik itu secara langsung maupun kita lihat di dalam dunia siber, itu adalah anak kita. Mindset itu dulu yang harus dibangun. Sehingga pada saat kita mendengar, misalnya saja kejadian pada kami waktu itu ya, mungkin Mas Yudi pernah ingat kejadian di Citra Grand, bagaimana ya kan, terinfo bahwa ada anak yang mengalami kekerasan. Ya kan, oleh ayah kandungnya sendiri, yang anak tersebut harus dipukul dan tidur di luar ya kan, dan ternyata singkat cerita sang ayah memang memposisikan anaknya itu sebagai anak yang merusak keluarga gitu, karena dia lahir di ABCD. Itu kan mindset yang salah ya kan, pola pikir yang salah atau pemahaman yang salah. Nah, karena bukan kemauan anaknya mau lahir dimanapun. Akhirnya disinilah yang kami katakan semua elemen bangsa, semua unsur. Karena kalau misalnya kita selalu mengatakan di mana negara, di mana pemerintah daerah, bagi kami itu adalah pemikiran kerdil. Karena sebenarnya kita semua sudah melakukan banyak hal, tapi hanya sedikit saja orkestrasinya yang belum kita optimalkan. Kita masih dengan gaya-gaya lama bahwa saya lah yang paling hebat, saya lah yang paling bisa. Nah, andai itu kita sedikit turunkan dan kita mengatakan bahwa kami adalah bagian dari untuk membangun SDM ini dengan sistem-sistem yang hari ini ada. Misalnya hari ini ada apa? Sistem pelindungan anak, ya kan? Hari ini apa? Oh, sistem keamanan. Belum lagi sekarang kita perangkat ada namanya sekolah ramah anak. Belum lagi kita punya unsur-unsur yang program-program seperti misalnya untuk mensejahterakan keluarga, KUR ya kan, dan yang lain-lain. Hari ini kita juga berikan, boleh dibilang bukan jempol 10 lagi ya, mungkin kalau ada ratusan jempol kita berikan pada pimpinan kita Presiden hari ini dengan astagfirullah, tapi implementasinya beliau juga paham. Contoh, bagaimana kami bahagia pada saat Pak Presiden menyatakan, saya perintahkan kepada seluruh kepala daerah, jangan lagi melibatkan anak-anak sekolah pada saat kunjungan ke daerah, anak-anak harus berdiri. Karena biasanya begitu ya ketika ada pimpinan negara. Kenapa? Karena pimpinan daerah belum banyak yang memahami bahwa hak anak itu harus terlindungi. Dia panas-panas, terus kena terik matahari lama, bagaimana debu, bagaimana segala macam, dan hak dia untuk bisa belajar ya kan, terus dia segala macam terserabut dan seolah-olah dia sebagai robot-robot yang menyambut. Padahal bisa dengan cara apa? Bisa misalnya nanti dikumpulkan dalam satu tempat yang besar, Pak Presiden menyapa, itu lebih membuat anak itu menjadi, wow, kami punya ayah Indonesia keren sekali, ya kan? Bukan turun ke jalan. Bukan turun ke jalan yang awal mendarat sampai di yang ujung di situ. Mohon Presiden maaf ya Mas Yudi, mohon maaf dengan segala hormat. Saya hormat kepada semua pimpinan daerah. Tapi pernahkah terfikir bahwa mereka yang bangun dari pagi, sementara mental mereka masih cukup rapuh ya, artinya mental-mental ini kan, aduh bunda saya lapar, oh nggak bisa, Pak Presiden mau lewat, kayak gitu kan. Nah itu yang kami katakan, tapi kan pada waktu itu kita memang belum mampu ya, karena perspektif itu belum ada di pimpinan kita. Kak Erlinda, ini kan tadi menyambung dengan yang disampaikan siber, ini adalah hal yang harus diperbaharui sepertinya ya, karena ini menyangkut dengan informasi berikutnya. Kalau kasus Alvaro kan karena dendam ya, kasus Bilkis karena mau dijual atau adopsi ilegal. Ada faktor ekonomi di situ. Dan itu kan menggunakan jalur cyber tadi juga kan. Betul. Nah, dengan perkembangan yang seperti ini, mana yang malah lebih rentan? Kalau saya ingat dulu waktu awal saya menjadi reporter di lapangan bersama Kak Erlinda di lapangan kan, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang menjadi korban. Sekarang dengan cyber perkembangan seperti ini, mana yang lebih marak jadinya? Iya, kalau kita lihat data, akhirnya sama-sama mempunyai kecenderungan yang sama. Ya kan, kalau misalnya bagaimana yang tadi sudah disampaikan Mas Yudi, tapi kita lihat lagi bagaimana secara algoritmanya juga di dunia siber, karena tadi ya kita belum mengoptimalkan perangkat-perangkat yang di siber ini
sebagai perangkat untuk memberikan pelindungan kepada seluruh masyarakat, celah-celah ini kan jadi lebih membuat yang namanya, mohon maaf ya, ini kan bisa mengarah kepada TPPO, bisa mengarah kepada eksploitasi secara ekonomi karena ada nilai ekonomi kan di situ. Nah, celah-celah ini ditambah lagi, mohon maaf, di setiap jenjang kita harus akui mental orang-orang yang harusnya berintegritas, harusnya mampu untuk menjadi orang-orang yang sebagai pelindung banyak hal ya. Anak-anak kita jangan menjadi korban tadi perdagangan ataupun ya yang hari ini penjualan anak dikatakan demikian. Kami harusnya mendorong ini bukan penjualan anak lagi tapi ini TPPO. Kenapa tidak berani untuk mengatakan TPPO? Nah, balik lagi di setiap jenjang ada oknum-oknum yang makin membuat besar hal-hal itu jadi terjadi. Tapi memang sudah ini ya, Kak Erlinda, sudah separah itukah transaksi jual beli bayi, anak, lewat Facebook, Telegram, media sosial? Betul sekali. Ya. Kami selalu mengatakan, ingat dulu waktu kami 20 tahun yang lalu, kami selalu mengatakan, kenapa kita tidak alarm hari ini kita katakan bahwa bencana sosial. Kami selalu mengatakan bencana sosial sudah di depan mata. Jika kita tidak menyiapkan, dan hari ini suka tidak suka kita tergagap-gagap. Tapi kalau ditanya sama Mas Yudi, Kak Erlinda, apakah kita mampu untuk keluar? Yes, sangat bisa mampu. At least it's too late, ya kan? Tapi biarkan keterlambatan itu daripada kita tidak langsung berbenah. Nah, beruntungnya, mungkin Mas Yudi, mohon maaf ini di luar konteks ya. Mas Yudi bisa melihat bagaimana kami-kami ini, contoh misalnya saya dari seorang aktivis menjadi komisioner KPAI, pimpinan dari KPAI yang kemarin ya kan, menjadi tenaga ahli di lingkaran DPD DPR RI, terus di kantor staf presiden, ada hari ini di satu kementerian lembaga. Tapi bagaimana komitmen, bagaimana dedikasi, bisa lihat sampai hari ini masih menyuarakan suara-suara. Nah, saya tidak mau membandingkan presiden satu sama yang lain, tidak. Semua bagus dan semua mempunyai perspektif perlindungan anak ataupun pelindungan anak. Namun sayangnya fokusnya belum aspek secara besar. Belum spesifik? Bukan spesifik, tapi semacam untuk efek dominonya atau misalnya amplifikasinya tuh masih yang belum besar. Nah, kami melihat dengan banyak hal, walaupun Pak Presiden Jokowi sebelumnya ya, Pak Presiden SBY, pada waktu itu kami sebagai pelaku dari yang bahagia, Pak Presiden SBY mengatakan ada impres terkait yang namanya meminimais kekerasan seksual. Itu kita bahagia sekali. Dan itu perspektif seorang presiden keren sekali ya kan. Belum lagi misalnya yang luar biasa waktu itu Bu Megawati dengan menciptakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Artinya kan tadi kayak saya sampaikan, setiap pemimpin itu mempunyai perspektif perlindungan anak sudah luar biasa. Nah, Pak Presiden Jokowi pun juga demikian dengan Perpres ataupun dengan kemarin Perpu ya yang disahkan menjadi undang-undang. Artinya karena saya tidak mengalami Pak Presiden RI yang pertama, tapi dengan kita lihat baca sejarah kan perspektifnya juga luar biasa. Dan hari ini Pak Presiden Prabowo pun juga sama mempunyai perspektif tentang bagaimana membangun SDM dengan MBG-nya, membangun generasi berikutnya dengan beasiswa untuk bahasa ya, 12 triliun itu besar loh. Artinya ini harus ditangkap nih, perspektif tentang pelindungan anak. Pelindungan ini bukan perlindungan ya, artinya kebutuhan anak dari sejanin sampai dia berusia 18 dan step berikutnya adalah pemuda, itu semua sudah disiapkan perangkat itu. Baik, itu kan secara instrumen udah lengkap sudah, ya, lengkap. Kak Erlinda ya. Betul, tinggal tombol aja nih, ping gitu. Siapa menggerakkan? Ya Pak Presiden kita. Kemarin yang kalau kasus Bilkis yang penculikan anak itu kan dibawa antar pulau ya, pakai kapal, pakai pesawat. Tapi kok nggak ketahuan sama petugas ya? Itu berarti instrumennya nggak jalan apa gimana itu? Ya boleh dikatakan instrumen itu jalan, tapi tidak optimal. Dan ditambah lagi saya ingin menyampaikan ada oknum mafia lah ya, yang bermain begitu luar biasanya. Karena apa? Nilai ekonomi dari satu, mohon maaf, bayi itu lumayan.
ataupun satu anak itu lumayan harganya. Biasanya itu untuk apa sih? Banyak hal. Ada yang dieksploitasi. Jadi anak atau dieksploitasi? Rata-rata sih negatif ya. Oke. Rata-rata negatif kalau berdasarkan data dari teman-teman pihak kepolisian. Menjadi atau pengemis begitu? Lebih dari itu. Lebih dari itu? Iya, kita pernah waktu di zaman kami di KPAI, bagaimana temannya Mas Yudi juga waktu itu menjadi contoh, anak-anak itu menjadi TPPO, ada yang ABK, ya kan? Ada yang dijadikan, mohon maaf gitu, untuk kebutuhan seksual yang luar biasa, ya kan? Ada juga yang dijadikan dia sebagai, maaf, kalau kami katakan itu, ya pekerja yang brutal ya, karena harus dipekerjakan di... Berarti dari usia kecil itu ya? Sudah banyak, sampai hari ini praktek-praktek itu ada. Jika teman-teman media mau lihat bagaimana di beberapa pelosok, karena tidak, tadi ya, sistem pelindungannya tuh belum optimal, sudah ada unsurnya, instrumennya, tapi lagi-lagi kan tidak dianggap penting. Nah, bagaimana mindset itu yang harus kita katakan itu penting. Itu adalah, misalnya, kita lihat nih misalnya nih, kita tahu, wah ini oknum dari Dukcapil merubah, sorry itu saya ini fakta, merubah yang namanya identitas anak, supaya lolos. Atau misalnya kayak kemarin, kenapa kok bisa? Karena sudah dibikin sedemikian rupa, si anak ini seolah-olah orang tuanya kan, dikondisikan seperti itu. Dan termasuk deteksi dini kita, alarm ataupun termasuk juga perangkat-perangkat yang harusnya bisa optimal itu juga tidak. Ya, karena ini yang menyebabkan kadang-kadang yang paling utama juga pembiaran. Kita tahu ini sepertinya bukan anaknya ya, kok misalnya nih jahat banget diperlakukannya ya kan, atau misalnya nggak usah Jojo. Kita pernah waktu itu melihat bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu, terus atas nama ya kan, saya tidak mampu untuk menyekolahkan, saya tidak mampu untuk ABCD. Akhirnya yaudah anak yang dalam kandungan ini saya jual ya. Kan praktek itu masih ada. Nah pertanyaannya, kenapa yang namanya ada tokoh agama, tokoh masyarakat, atau misalnya perangkat daerah, atau misalnya akademisi, atau yang lain-lain, itu kok tidak mau untuk maksimal. Nah oleh karena itu, bagi masyarakat yang hari ini kita tahu namanya netizen, itu kan ada nilai positifnya juga tuh. Nah ini yang positif, ya? Ada sisi positif. Baik. Nah sisi positif ini yang harus kita katakan pengawasan ataupun kamera-kamera di mana-mana. CCTV-nya itu yang kita pagi dari masyarakat. Menarik tuh Kak Erlinda. Jadi dengan makin berkembangnya media sosial, netizen yang kameranya, kita tahu kemarin masalah Tumblr dan lain sebagainya itu kan cepat viral ya. Iya, padahal kita lagi Aceh berduka, lagi berduka, Sumut berduka ya dengan banjir dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kok lain gitu. Kosong ya kan tentang hal itu. Itu kan di satu sisi ya Kak Erlinda ya, soal netizen memviralkan suatu peristiwa. Tapi pertanyaannya adalah ketika ada peristiwa yang di depan mata dilihat secara langsung, apakah kecenderungannya makin peduli atau acuh tak acuh sebenarnya? Harusnya peduli. Kita akan lengkap bahas lagi ke Erlinda setelah jeda ya. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Belum mengetahui kini menjadi
Sindo Today, Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia, korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore, Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang angkat. Sindo Malam, Sindo News TV, Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pandemi. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Kembali bersama saya di One on One dengan tamu kita, Kak Erlinda, pemerhati anak juga. Kak Erlinda, pertanyaan saya begitu, kalau misalkan dengan era yang seperti sekarang, orang lebih peduli nggak sih ngelihat di depan matanya ada anak yang butuh pertolongan misalnya? Apakah dia acuh tak acuh atau kecenderungannya hanya menjadikannya sebuah konten saja biar viral? Nah sekarang ini seperti apa ya Kak Erlinda perkembangan psikologi publik masyarakat tentang melindungi anak itu dengan adanya perkembangan cyber ini? Harus kita akui bahwa kepedulian hari ini luar biasa. Oh ya? Namun sayangnya tidak kolektif. Luar biasa tidak kolektif maksudnya? Maksudnya kepeduliannya tuh makin meningkat. Kita harus akui itu. Masyarakat kita hari ini dibanding 10 atau 20 tahun yang lalu, kepedulian terkait apapun ya, tidak hanya anak, tapi kelompok rentan lainnya itu sangat tinggi. Sangat tinggi dan itu nilai positif. Namun sayangnya kepedulian itu tidak kolektif, artinya tidak bersama-sama. Contoh, kita melihat bagaimana tadi yang Mas Yudi katakan kasus Tumblr ya kan. Nah itu harusnya kan menjadi kepedulian kolektif. Dengan sesuatu yang positif. Atau kalau kemarin ada kejadian, mohon maaf, ada teror bom yang ada di sekolah, di masjid, ya kan? Belum lagi ada adinda kita yang dari pesantren membakar. Mereka sebenarnya banyak yang peduli, tapi satu permasalahannya, kepedulian itu tidak secara kolektif. Yang kedua, kepedulian itu bias dalam bagaimana cara peduli yang dibutuhkan. Ada pergeserankah cara peduli yang dulu dengan sekarang? Ada dong. Ada pergeseran? Harusnya, iya. Karena kan kita suka tidak suka, kalau dulu kan kita tidak punya yang namanya instrumen media sosial. Kita tidak ada instrumen namanya masyarakat siber yang tadi kategorinya kan ada berselancar di dunia maya ya, termasuk juga gawai-gawai kita ini kan sebenarnya siber semua ya kan, teknologi semua. Apalagi hari ini kita tahu yang namanya kecerdasan buatan. AI. Nah, kepedulian kita kalau untuk menjadi amplitudonya besar, amplifikasinya makin besar, termasuk menjadi kepedulian kolektif. Iya, ada yang namanya pengawasan-pengawasan di baik itu secara nyata maupun di dunia siber. Itu yang saya katakan ini kita kolektif nih. Siapa saja yang kalau misalnya, ayo dong pemerintah yang mengkolektifkan. Tolong, jangan selalu melempar anduk ke semua orang. Kenapa kita tidak berinisiatif? Ya kan? Yang hari ini kami juga selalu mengatakan, yuk kita sama-sama. Kalau ada kita sama-sama bikin, tolong laporkan ke sini-sini. Termasuk kan hari ini bagaimana yang namanya smartphone ini terintegrasi dengan provinsi, kota, kabupaten ya. Termasuk juga kita apresiasi banyak sekali aparat penegak hukum sudah yang namanya mengintegrasikan pelaporan dari masyarakat ke langsung Polsek, Polres, ataupun juga ke OPD-OPD yang ada. Ini tuh udah keren. Tinggal diefektifkan aja, jangan hanya sekedar formal ya. Betul, tinggal diefektifkan, tinggal kita bangun. Kalau formalitas buat apa? Iya, kita bangun betul-betul kesadaran tadi, social movement-nya yang harus kita bangun. Social movement hari ini yang memang harus ada balik lagi, leadership-nya. Contoh, kita agak sedikit melipir nih, bagaimana Gunung Kidul dulu dengan kekeringan, dengan segala macam, tapi ada satu pemuda yang betul-betul totally karena hati dan karena niat baik, dia ingin mendapatkan keberkahan dari Allah ya kan. Dia dengan modal sendiri
dan dia bangkitkan yang namanya kepedulian kolektif, ya kan? Ayo bantu saya punya ini. Akhirnya hanya dalam jangka 4 sekian tahun ya, akhirnya Gunung Kidul ya menjadi contoh praktik baik bagaimana membangun daerah berdasarkan lokal. Nah, sama. Baik. Artinya hari ini kami berharap siapapun yang melihat program ini, bangkitkan kepedulian kita, bangkitkan leadership kita, dan jika misalnya ada kesamaan, masuklah dalam komunitas itu. Itu saja. Kak Erlinda, kita balik lagi ke beberapa kasus tentang persoalan pelindungan anak, kekerasan yang terjadi pada anak. Tadi adalah karena komunikasi yang kurang baik antara orang tua. Salah satu yang kerap menjadi potensi adalah ketika single parents menikah dengan, saya boleh bilang begini, menikah dengan suami yang salah. Sehingga suami ini justru menjadi pelaku penyiksaan pada anak kandungnya. Meskipun tidak semua seperti itu ya, tapi beberapa catatan juga menyebutkan demikian. Lalu pertanyaannya gimana ya cara ngetesnya ya Kak Erlinda ya, kalau misalnya seorang single parent ingin menikah dengan seseorang, ini pasangan barunya ini sayang dengan anaknya beneran atau enggak? Wah, ini pasti tunggu banyak pihak nih ya. Ini jawabannya gimana ya kan? Gimana itu Kak ya? Sebenarnya simple. Setiap pada diri manusia itu, tapi ini kalau manusia yang boleh dibilang orang-orang yang selalu memainkan tadi organ tubuh dia yang jasmani, rohani dan pola pikirnya tadi. Jadi sangat gampang pada saat misalnya dites aja nih. Saya sebentar ya mau untuk ke pasar, ya kan? Saya titip anak saya. Ini ketika sebelum menikah atau? Sebelum menikah dong, ya kan? Karena kan terjadi interaksi komunikasi kan. Ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana perlakuan dia kepada anak, ya kan? Kan kita kalau misalnya kasih parenting yang susah-susah kan mahal nanti ya. Yang simple aja, test case-nya simple. Coba kita tinggalkan dia dengan segala problematika keluarga, itu dengan deteksi dini. Tapi kecuali kalau dengan idealisme yang ada atau dengan idealnya cara deteksinya, ya oke lah. Tapi kan nanti mahal, ya kan, dengan misalnya kita ke psikolog dulu bareng-bareng misalnya kan. Kita nanti sama-sama nih ada sekolah parenting misalnya. Nah itu kan sesuatu hal yang idealnya. Tapi kalau misalnya dengan kondisi hari ini, jangankan untuk hal itu ya, mau makan sehat aja sulit ya. Jangankan makan sehat gitu, sehari bisa makan juga kan banyak masyarakat kita yang kita prihatin ya. Mereka masuk dalam kelompok masyarakat ekstrim kan. Nah jadi gampang saja sebenarnya deteksinya. Cobalah berinteraksi. Jadi kita mainkan lagi tadi ilmu komunikasi secara psikologi, ya kan? Bagaimana kita tadi memainkan berdasarkan neuroscience tadi. Kita bikin aja suasana si anak ini, maaf ya, rewel gitu. Kita pencet nih si amigdala si anak ini ya kan, entah kira-kira anak responnya calonnya gimana? Hal yang simple ya kan. Jadi nggak perlu saya harus berlatar belakang pendidikan ini, enggak. Karena secara sistem alami yang Tuhan ciptakan sebenarnya ada. Termasuk contoh misalnya kita bilang, bolehkah kamu peluk anak saya? Kalau dalam bahasa tubuhnya dia kayak yang kok suruh peluk, artinya memang dia butuh penguatan pada bagaimana dia punya pola asuh yang sesuai dengan era hari ini. Artinya pola asuh yang mendidik dengan cinta unconditionally ya, mendidik dengan tanpa syarat lah. Berarti sudut pandangnya adalah bukan hanya dengan pasangannya dan antar pasangan saja, tapi bagaimana si pasangan ini juga kepada keturunannya. Tidak hanya keturunan, tapi kan kita mohon maaf, kita kan menikah dengan banyak pihak ya. Bukan hanya mohon maaf Mas Yudi misalnya dengan istrinya aja, no. Karena kan Mas Yudi harus menikah dengan keluarganya istri, ya kan, dengan tetangganya istri, dan misalnya juga harus menerima semua masa lalu pasangan kita. Tapi bagi manusia-manusia yang sudah mempunyai tadi ya leadership kepada dirinya sendiri, misalnya dia mampu mempunyai komunikasi dasar efektif dengan pasangan, mampu mengolah rasa, mampu misalnya melihat bahwa anak itu adalah memang yang cukup rentan, tapi di kerentanannya itu ada
ada hal yang sangat menjadi positif untuk ditonjolkan, ini kan kita selalu ngelihat kerentanannya. Padahal kami selalu ingin mengubah, hello, anak betul dia kelompok rentan, tapi bukan berarti dia menjadi korban. Jadi ajarkan anak-anak itu dengan kondisi dia, dengan usia-usianya ya, dia akan mampu menolak hal-hal yang buruk. Dan dia akan mampu menjelma anak yang hebat. Ini yang harus kita bangun tadi yang kami katakan di awal, growing up mindset. Jadi pada saat kita selalu melihat posisi anak adalah kelompok rentan, kami katakan stop. Jadi di sini kalau saya boleh mengkampanyekan secara nasional, anak itu adalah pemimpin yang hebat. Itu yang harus kita ubah. Ini takut segmennya habis ya, jadi saya langsung ke sana nih. Langsung ke sana. Jadi tolong semua yang sedang melihat di 101 ini, jangan pernah mengatakan bahwa anak itu kelompok rentan lagi. Tapi katakan bahwa anak itu adalah pemimpin hebat saat ini dan ke depannya. Jadi pada saat kita membangun mindset seperti itu, kita dengan sendirinya punya ya energi positif. Oh iya, posisi positifnya si anak ini apa ya? Karena kita udah tahu bahwa Allah menciptakan setiap individu dengan kelebihannya, dengan minat bakat yang hebat, dengan dia punya, mohon maaf ya, kita lihat Putri Aryani dengan segala keterbatasannya, tapi dia mampu, ya kan? Kenapa? Orang tuanya mampu melihat bagaimana anak ini punya talent. Jadi kalau mau bilang, ayo para orang tua, ayo para orang dewasa, jangan orang tua aja ya, ayo siapapun kita mampu untuk melihat bahwa siapapun di antara kita, terutama anak, dia mempunyai hal yang luar biasa untuk kita dorong menjadi sesuatu yang hebat. Itu aja. Jadi lagi-lagi mindset. Pada saat kita ubah mindset itu selalu yang namanya hal yang negatif, pasti akan muncul. Ya, jadi anak kita lihat deh, cengeng. Dan kami pun juga mengkampanyekan, kata siapa anak hari ini, anak Gen Z yang strawberry, anak Gen Z yang namanya sandwich, itu sesuatu yang positif kalau kita lihat, ya kan? Kenapa? Anak-anak kita hebat loh dia untuk mengendalikan siber. Tapi bagaimana kita memperkuat dia dengan tadi ya, pengendalian emosinya, kita bimbing dengan mana benar mana salah sesuai dengan agama, etika, norma hari ini. Dan jangan pernah mendidik anak itu selalu untuk dia kognitifnya lah yang paling utama. No. Jadi siapkan anak-anak kita di awal adalah bagaimana karakternya, bagaimana moralitasnya. Jadi saya sampaikan tadi instrumen kita tuh udah keren banget. Pancasila tadi. Pada saat dengan usia dari 0 ya, dari dia baru ngomong ayah, bunda, A, B, C, D. Mas Yudi mungkin penasaran ya, maksudnya sila ketiga apa nih Persatuan Indonesia? Dia nanti kumpul sama anak-anak, ya kan? Terus pada saat dia berantem, nilai-nilai persatuan itu ada. Kita bilang apa? Kamu kan berteman, bersahabat. Atau misalnya kita bilang, anak hebat, kamu kan bersaudara. Ayo dong, ini main bareng-bareng aja. Jadi nggak perlu kita bilang, wah kita harus bersatu. No. Jadi implementasi itu adalah bagaimana kita tuh semua kita lihat dengan nilainya, filosofinya atau value-nya. Anak hebat, kalau itu anak kecil ya, atau misalnya remaja kita, woi guys, tahu nggak? Kalau lu semuanya nih kita bareng-bareng keren, tau nggak? Kita bikin ini. Itu dengan komunikasi. Orang tua nggak boleh kaku ya kak ya? Enggak dong. Kayak misalnya hari ini, wow, kok di luar di luar Nurul, ya kan? Kita dengan bahasa-bahasa itu, akhirnya kita kan. Ngikut ya. Jadi kata yang lain, kata kunci lain, apa namanya, komunikasi. Komunikasi ini Kak Erlinda, misalnya kamu kalau dengan orang asing itu kan zaman dulu sering gitu ya, jangan gampang ngikut, jangan gampang terima, kayak gitu-gitu masih bisa nggak ya sekarang? Iya, saya juga mengakui bahwa pada waktu itu kami juga menganggap itu mungkin hal yang paling benar. Tapi kita juga harus bisa mengakui sekarang bahwa hari ini kurang efektif. Kurang efektif sekarang? Kurang efektif. Penggantinya apa Kak? Mungkin ini juga akan bisa teman-teman juga memperkuat ya. Kalau kami menganggapnya adalah kurang efektif, harusnya kalau kan kita nggak bisa kita bilang, nah kalau ketemu orang asing kabur, kan nggak bisa. Tapi yang harus kita perkuat itu adalah bertemu dengan orang asing, kita yakinkan kepada anak-anak kita, ini nomor handphone jika kamu gimana-gimana, ya kan? Atau nanti kita berikan kepada anak itu,
Kalau kamu melihat ada orang, ya kan, yang mengajak ABCD, tapi dengan cara-cara yang misalnya, maaf ya, mengelusnya dengan mengelus di luar batas, nah itu berarti kamu harus. Jadi kita mengajarkan dia untuk sesuatu, melihat, wah ini adalah sesuatu yang salah, ini adalah sesuatu yang membahayakan. Jadi kita yang melihat itu. Jadi bukan dengan cara-cara, oh nak, no, nggak boleh ngomong sama orang lain. Kita perkuat dengan etika, norma, dan hal yang menjadi perisai dia untuk melindungi diri. Makin banyak tantangan jadi orang tua kayaknya. Enggak, santai. Benar. Ya? Saya mengatakan pada semua orang tua yang hari ini, saya hormat, saya terima kasih kepada para orang tua yang masih mempercayai karena, tapi ini nggak jualan ya. Kami membuat buku dengan Kak Seto, Mendidik Anak dengan Cinta, dan hari ini kami juga sama-sama membangun yang namanya Women and Youth Leadership digital, ya kan, terus ditambah lagi banyak loh orang-orang hebat yang selama ini tuh peduli. Kita berharap lah dengan media atau hari ini dengan media-media sosial ya yang gratis itu mampu lah. Akhirnya kita seperti puzzle-puzzle itu kita terkoneksi satu sama lain. Namun hari ini sebenarnya pesan singkatnya adalah bagaimana jika puzzle ini sudah terkoneksi, ada kekuatan maha dahsyat untuk menjadikan ini menjadi kampanye nasional, itu aja. Siapa yang bisa? Lagi-lagi kami meminta adalah yang terpilih oleh rakyat. Artinya presiden bersama perangkat-perangkat inilah yang harus bisa melakukan orkestrasi yang bagus yang hari ini sudah ada. Sayang waktu kita terbatas, tapi mungkin di akhir ini saya pengen tanya juga ini. Mumpung ada Kak Erlinda, kalau pelaku kekerasan pada anak, apakah memang harus dihukum seberat-beratnya supaya itu menjadi efek jera dan tidak lagi terjadi? Kita lihat dulu, pelaku kekerasannya itu kan banyak ya. Ada kekerasan secara verbal atau misalnya pembunuhan, ada juga kekerasan seksual. Kita kembalikan lagi ke perangkat hukumnya. Perangkat hukumnya ya. Jika memang itu masuk dalam kategori maaf, dia adalah pelaku dari kekerasan seksual, wajib dihukum yang seoptimal. Namun wajib juga diberikan pada saat dia menjalani hukuman, bagaimana dia bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Artinya jangan kita berikan hukuman, tapi dia mengalami akhirnya dendam. Akhirnya pas keluar dari, mohon maaf, lapas misalnya kan, menyelesaikan masalah ya. Dia tidak merubah dirinya. Atau hari ini misalnya teman-teman tidak melakukan transformasi pada tadi ya, lapas itu apa sih tujuannya, ya kan? Bukan hanya penghukuman kan hari ini kita harapkan lembaga untuk menjadikan dia bersekolah di tempat yang di sini loh, untuk kamu menjadi lebih baik. Artinya hak dia untuk bermasyarakat yang luas, sementara ini tidak seperti masyarakat lain yang tidak melakukan tindak pidana. Artinya lembaga permasyarakat ini harus menjadi ruang di mana mereka bisa bertransformasi cepat menjadi orang yang telah melakukan kesalahan untuk tidak lagi melakukan, dan ada pemaafan di situ. Jadi kita pun juga tidak boleh dendam. Mohon maaf, saya izin ya, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah mengatakan bahwa orang-orang yang sudah melakukan kejahatan besar, mereka tidak bisa menjadi orang baik. Jangan. Jika itu kita menganggap dia akan menjadi orang penjahat terus. Tapi bagaimana kita membuka hati kita dengan perangkat-perangkat yang ada, misalnya kerjasama dengan pihak manapun ya, kita ajakkan dia keterampilan, bagaimana tentang agama mengajarkan hal-hal yang positif, etika norma, di lapas itu ada. Kami yakin dia akan bisa berubah menjadi orang yang baik yang kita harapkan. Yang pasti Kak Erlinda bahwa anak adalah masa depan yang wajib kita jaga ya. Termasuk kita hari ini sebarkan yang namanya energi positif. Energi positif. Karena di kiri kanan kita banyak sekali energi negatif. Seperti tadi Mas Yudi bilang kan, waduh berat nih. Itu adalah energi negatif. Itu ya? Jadi harus diubah. Wow, tantangan hari ini luar biasa keren, tapi kami mampu. Gitu. Jadi itu energi positif kita langsung. Itu alasan makanya kami undang Kak Erlinda. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Erlinda sudah berbagi. Nanti saya dan kami yang betul-betul terima kasih karena banyak. Kami masih diberi kesempatan di TV yang sangat luar biasa, di program yang sangat luar biasa. Baik Kak Erlinda dan juga pemirsa, ya anak bukan pelampiasan dendam atau bahkan komoditas harga, tapi adalah menjadi sebuah wadah untuk bisa membawa negara lebih makmur, lebih masa depan cerah, karena anak adalah penerus pemimpin bangsa.
Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di One on One. Pemirsa, saksikan acara kami berikutnya. Saya Yudha Handoyo pamit, sampai jumpa.